Pemirsa, sistem one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai kilometer 72 tol Jakarta Cikampek diperpanjang hingga 1 Mei 2023 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sementara pada puncak arus balik Lebaran malam ini, lebih dari 44.000 kendaraan melewati gerbang tol Kalikangkung menuju Jakarta. Selain itu, dari Pelabuhan Bakauheni terpantau padat, di mana volume kendaraan terus meningkat sejak siang dan sore. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Reda Pulpi dari gerbang tol Kalikangkung dan rekan Karisma Kristi dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kita akan menuju ke Pulpi terlebih dahulu. Selamat malam Pulpi, bagaimana situasi di sana malam ini? Apakah terlihat ada antrean ataupun kemacetan? Soza, malam hari ini di gerbang tol Kalikangkung tampaknya tidak ada antrian maupun kemacetan. Meskipun kalau kita lihat volume kendaraan ini lebih meningkat dibandingkan hari kemarin. Kalau kemarin rata-rata per 2 jam ini hanya mencapai 4 sampai 5.000 saja, maksimal di angka 6.000. Namun pada malam hari ini atau pada hari ini maksimal mencapai 7.000 kendaraan. Kalau kami perhatikan ini didominasi oleh kendaraan plat Jawa Barat dan juga DKI Jakarta, kemudian bus berpenumpang yang rata-rata ini berisikan penuh oleh penumpang yang akan menuju ke arah Jakarta dan juga Jawa Barat. Sementara untuk kemacetan memang untuk arus balik ini biasanya di gerbang tol Kalikangkung memang tidak terjadi, dikarenakan di sini hanya dilakukan tap in saja, tidak ada transaksi apapun. Meski begitu, untuk petugas dari Jasa Marga dan juga pihak kepolisian ini tetap berjaga di masing-masing gardu pembayaran, di mana ada 15 total gardu pembayaran yang diaktifkan, kemudian juga disebar di sejumlah titik yang rawan macet, seperti salah satunya adalah rest area. Soza. Baik, Pulpi, mengingat saat ini masih dalam periode arus balik Lebaran, semisal terjadi kemacetan di lokasi tersebut, apa skenario yang sudah disiapkan? Iya, dari pihak kepolisian dan juga Jasa Marga tentu sudah menyiapkan sejumlah skenario seperti one way lokal yang bisa saja ini diberlakukan jika nanti ada kenaikan atau kepadatan volume kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta. Seperti yang sudah dilakukan pada arus mudik kemarin, ini dilakukan one way hingga gerbang tol Tingkir Salatiga, atau ketika arus balik periode yang pertama atau gelombang pertama kemarin ditarik menjadi sampai gerbang tol Jatingaleh. Namun tampaknya untuk saat ini dari pihak kepolisian masih melihat keterbangkitan arus dan juga volume apakah akan semakin meningkat hingga malam hari ini, sehingga nantinya tidak menutup kemungkinan akan dilakukan kembali untuk one way lokal. Dan berikut adalah pernyataan dari Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Agus Suryo Nugroho. Hari ini puncaknya, karena jam 6 sampai jam 18 tadi sudah 35.000. Namun demikian untuk arus masih terkendali, masih terurai baik. Kepadatan di gate tol juga tidak terlihat. Namun demikian skenario one way kemungkinan malam ini juga akan diperpanjang. Untuk one way lokal belum kami berlakukan karena memang kita sudah bisa mengurai dari Banyumane menuju ke Kalikangkung. Termasuk juga kondisi non-tol juga masih lancar. Selain one way dan juga kontraflow lokal yang dilakukan, ada sejumlah skenario lain yang kemungkinan nanti juga bisa dilakukan. Salah satunya adalah terkait rest area, karena rest area ini merupakan salah satu titik yang rawan macet di jalur tol yang ada di sepanjang Trans Jawa, sehingga di sejumlah rest area ini menerapkan sistem buka tutup ketika sore hari, terutama ketika sore hari dan juga malam hari ketika para pengemudi akan beristirahat, sehingga dari pihak kepolisian dan juga Jasa Marga ini kembali menghibau kepada masyarakat yang akan beristirahat lebih dari 30 menit disarankan untuk keluar melalui gerbang tol terdekat agar tidak terlalu memenuhi rest area, apalagi beristirahat di bahu jalan, karena tentu itu akan membahayakan bagi diri sendiri dan juga pengendara lain. Sampai saat ini pihak kepolisian, kemudian Jasa Marga dan juga sejumlah stakeholder lainnya masih melakukan operasi, masih bersiaga hingga esok hari untuk mencegah jika terjadi antrian ataupun kepadatan di gerbang tol Kalikangkung. Demikian, Soza. Baik, terima kasih rekan Pulpi untuk laporan langsung Anda dari Pulpi. Kita menuju ke rekan Kristi, pemirsa di Bakauheni. Selamat malam Kristi, bagaimana pantauan Anda di Pelabuhan Bakauheni pada malam hari ini? Iya, selamat malam Soza dan juga pemirsa. Pantauan kami pada malam hari ini 30 April 2023
di Pelabuhan Bakaheni memang pergerakan kendaraan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa ini meningkat, Sosa. Jika kita bandingkan pagi hari tadi, juga siang hari tadi, malam hari ini volume kendaraan lebih meningkat dibandingkan siang dan juga sore hari. Dan kami juga dapat menginformasikan pada Anda pemirsa, memang ketika kita melihat tren dari H- dan juga H+, ini untuk kapal eksekutif ini selalu ramai, bahkan satu kali tripnya penjualan tiket itu selalu habis. Dibandingkan dengan kendaraan atau di kapal di reguler sendiri, ini tiketnya itu tidak terjual habis. Kami mendapatkan informasi dari pihak ASDP, biasanya dalam satu kali trip hanya 70 hingga 80% saja yang terjual habis. Dan kami juga melihat pada malam hari ini kepadatan memang lebih terjadi di dermaga eksekutif dibandingkan juga di dermaga reguler. Namun semuanya bisa kami melihat dari dermaga reguler, yakni ada 6 dermaga ini masih terpantau ramai lancar saja. Dan sekitar pukul setengah 11 malam keadaan ini mulai relatif normal. Kami memantau di dermaga eksekutif ini tadinya ada antrean yang panjang, namun saat ini mulai mengalir dan juga mulai masuk ke dalam kapal. Saat ini juga kapal baru saja bersandar, yakni kapal KMP Sebuku yang baru saja datang dari Merak menuju ke Pelabuhan Bakaheni. Dan untuk jumlah kapalnya sendiri yang dioperasikan ada 36 kapal yang dioperasikan dengan 69 trip dari data 12 jam terakhir, pemirsa. Data keseluruhan untuk arus mudik dan juga arus balik terhitung dari H-10 hingga H+8 ini menunjukkan bahwa masih ada penumpang yang belum kembali sebesar 145.262 orang. Dan juga untuk kendaraan yang belum kembali sebanyak 40.458 orang. Pihak ASDP juga memperkirakan, pemirsa, untuk gelombang kedua ini besok masih akan terjadi dan juga kepadatan mungkin akan terjadi pada besok, karena untuk ketentuan angkutan lebaran sendiri pada 1 Mei untuk di Pelabuhan Bakaheni sudah melayani kembali truk logistik dengan golongan 6B, 7, 8, dan 9. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Reda Pulpi dan juga rekan Karisma Kristi untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas.